Halo Sobat Warin, kembali dalam channel Wartawan Injil untuk Indonesia. Baik Sobat-Sobat Warin, pada kesempatan ini kita akan mengomentari dari komentar orang yang masih ngeyel mengatakan bahwa Yesus itu beda dengan Isa. Komentar seperti ini sebenarnya adalah komentar yang dengan segala hormat harus saya katakan ini komentar yang bodoh, nggak ngerti, tapi ngeyel, bebal ya. Nah, salah satu komentar itu diwakilkan oleh seseorang di dalam komentar atas salah satu video saya beberapa hari yang lalu yang berjudul Yesus di Bible dan Isa di Al-Quran. Ya. Ada komentar dari atas nama Edi Keong. Ya. Komentar ini mengatakan bahwa intinya beda 100 derajat Isa dan Yesus maksudnya ya. Tentang sejarah kelahiran. Baik, pertama-tama kita ucapkan terima kasih banyak kepada pemilik akun atas nama Edi Keong ya. Mungkin pemikiran Anda atau paham Anda ini termasuk mewakilkan dari beberapa orang-orang yang lain yang juga masih nekat, ngotot, bebal mengatakan bahwa intinya Yesus dan Isa itu beda. Buktinya apa? Kelahirannya beda, ininya beda dan sebagainya ya. Baik, langsung saja pada kesempatan ini saya akan memberikan tanggapan atas komentar yang maaf sekali lagi ini komentar sangat bodoh tapi bebal ya. Sudah bodoh bebal pula, ngeyel. Nah Sobat Warin, sebenarnya orang yang nggak bebal dan nggak bodoh pasti akan bisa memahami bahwa Isa di dalam Al-Quran itu jelas adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab atau Bible. Ini sudah sangat very clear ya. Hanya orang-orang bebal saja yang masih ngotot Isa beda dengan Yesus. Baik, lebih jelas saya akan paparkan lebih lanjut. Oke Sobat Warin, jadi begini ya. Buat orang-orang yang masih berpikir bahwa Isa dan Yesus itu beda. Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa ya. Dengan berbagai alasan dan salah satunya alasannya mengatakan bahwa soal kelahiran. Kelahiran Yesus yang tertulis di Alkitab beda dengan kelahiran Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran. Nah, argumen-argumen seperti ini, sekali lagi dengan segala hormat dan harus tegas saya katakan, ini argumen yang sangat bodoh, bodoh banget gitu ya. Very stupid ya. Kalau bahasa Alkitab kita pakai di dalam Yeremia itu dikatakan orang yang sangat bodoh itu malah disebut tolol ya. Jadi orang-orang yang masih ngotot berkata bahwa Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Dengan segala hormat harus saya katakan ini orang-orang tolol, sangat bodoh ya. Tapi bebal. Ngeyel tapi bebal. Nah, sebelum saya lanjutkan Sobat-Sobat Warin, saya mau sedikit memberikan sebuah wawasan ya. Jadi lucunya begini. Sebenarnya di kalangan orang-orang gereja baik pendeta-pendeta, teolog-teolog, tidak sedikit juga yang tegas mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Yesus adalah Isa. Buktinya, misalkan di Indonesia ada Gereja Isa Al-Masih. Namanya Gereja Isa Al-Masih itu ya maksudnya Gereja Yesus Kristus. Mosok mau dibilang Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Ini kan kebangetan ya. Argumen yang seperti ini kan kebangetan sebenarnya. Atau ada contoh lagi misalkan. Di dunia gereja di Indonesia ini ada orang-orang seperti salah satunya Pak Bambang Nursena misalkan. Bambang Nursena tuh dari zaman dulu tuh. Puluhan tahun yang lalu sudah sering mengatakan bahwa Isa ya Yesus. Yesus tuh ya Isa. Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Nah tapi lucunya ketika Pak Bambang Nursena memberitahu orang-orang bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih, orang tidak komplain. Orang mau terima iya ya. Tapi ketika misalkan ada orang lain, saya seorang wartawan Injil, juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Bambang Nursena itu. Bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Atau Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Kemudian banyak orang komplain. Nah ini kan lucu ya. Ketika Bambang Nursena mengatakan Yesus adalah Isa, Anda tidak komplain. Tapi ketika saya, wartawan Injil mengatakan Isa adalah Yesus, Anda komplain. Nah ini orang-orang ini kalau menurut saya orang-orang yang agak ndak waras ya. Pikiran otaknya tuh ndak waras. Jadi begini Sobat Warin. Kalau Anda makan gula rasanya manis. Dan saya makan gula rasanya manis. Itu bukan berarti Anda lebih benar dari saya.
Atau saya lebih benar dari Anda? Tidak. Begitupun ketika Bambang Nursena mengatakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Saya juga mengatakan Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Bukan berarti Bambang Nursena lebih benar dari saya, atau saya lebih benar dari Bambang Nursena. Tidak. Tetapi saya berkata gula itu manis, dan Anda juga berkata gula itu manis. Sebab gula memang manis. Ya. Bambang Nursena mengatakan bahwa Isa adalah Yesus. Dan saya juga mengatakan Isa adalah Yesus. Sebab memang itu adanya begitu. Memang Yesus itu ya Isa, Isa ya Yesus. Bukan karena salah satu dari kita siapa yang lebih benar, siapa yang lebih pintar, bukan. Ini sebuah kebenaran fakta bahwa Isa ya memang Yesus. Ya. Jadi keliru kalau Anda berpikir bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Berarti Anda sama halnya mengatakan bahwa kalau ada gereja di Indonesia namanya Gereja Isa Al-Masih. Berarti itu artinya bukan gereja Yesus Kristus gitu. Mikir dong, mikir ya. Bodoh ya bodoh sobat ya. Tapi mbok ya jangan kebangetan ya. Bodoh ya bodoh tapi jangan keterlaluan. Nah, kalau sudah bodohnya keterlaluan, diberitahu jangan bebal ya. Baik, sekarang kita lanjut langsung. Kita membahas tentang kelahiran Yesus menurut Injil Lukas. Sama dengan kelahiran Isa Al-Masih menurut Quran surat 19. Ini surat Maryam. Ini fakta, ini realita. Saya sengaja tidak tak tuliskan ayatnya. Lukas pasal 1, gitu aja ya. Quran surat Maryam, surat 19. Ayatnya berapa? Cari sendiri. Kenapa? Supaya sobat warin yang masih ngeyel berkata bahwa kelahiran Yesus beda dengan kelahiran Isa. Baca sendiri di Alkitab, di Injil Lukas. Ayatnya cari sendiri, pokok pasal 1 ya. Yang membahas tentang proses kelahiran Yesus. Demikian juga di dalam surat Maryam, surat ke-19 di Al-Quran. Yang berbicara tentang kelahiran Isa Al-Masih. Nah, mengapa sobat warin harus baca sendiri? Ini bukan sobat warin secara keseluruhan ya. Tapi Anda yang masih berpikir bahwa kelahiran Yesus beda dengan kelahiran Isa. Anda jangan percaya cuman dari kata saya. Atau kata orang, dari kabar burung, kabarnya, ceritanya, katanya. Tapi Anda buka sendiri dengan mata kepala Anda. Di dalam Injil Lukas, buka sendiri, baca ayatnya kisah kelahiran Yesus. Seperti apa. Kemudian Anda juga buka di dalam surat Maryam, surat 19 di Al-Quran. Baca sendiri dengan mata kepala Anda sendiri. Cerna dengan hati Anda sendiri. Sekali lagi, jangan ikut kata orang. Baca sendiri. Supaya Anda ngerti bahwa kelahiran Yesus menurut Injil Lukas ternyata itu pesannya sama, senada dengan kelahiran Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Intinya adalah baik Injil Lukas maupun surat Maryam, ya, Bible maupun Al-Quran sama-sama memberitahu kita semua, orang di seluruh dunia diberitahu bahwa Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu lahir bukan hasil hubungan seksual laki-laki dengan perempuan. Sebelum lahir, ibunya Maria atau Maryam diberitahu oleh malaikat bahwa akan mengandung, dan janin yang akan dikandung itu dari Rohul Kudus, dari Roh Kudus. Ya, jadi ini ceritanya sama persis ya. Redaksionalnya, pemilihan kata, pemilihan kalimat antara Injil Lukas dengan Al-Quran beda ya. Tetapi pesannya sama ya. Esensi kisahnya sama persis. Jadi jelas jika ada orang yang masih ngotot berkata bahwa kelahiran Isa beda dengan kelahiran Yesus, itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak memahami kitab suci. Sudah tidak memahami, sudah bodoh, tapi diberitahu ngeyel lagi, bebal. Ya, jadi jangan begitu sobat-sobat warin ya. Buat sebagian dari Anda yang jika masih ngotot ngeyel bahwa Isa beda dengan Yesus, sekali lagi dengan segala hormat harus saya katakan dengan tegas, Anda bodoh. Kalau pakai istilahnya Yeremia itu sangat bodoh, disebut tolol ya. Anda tolol tapi ngeyel bebal. Ya. Dan kalau ngeyel sendiri tidak apa-apa, tapi Anda koar-koar memberitakan kabar yang didasari ketololan ini bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Ini membuat pertikaian, perselisihan yang nggak selesai-selesai. Ya, jadi akibat dari kebodohan atau ketololan ini bisa membuat pertikaian dan perselisihan.
Wong sudah jelas Injil Lukas memberitakan tentang Yesus Kristus lahirnya bagaimana, proses kelahiran bagaimana. Sama persis dengan pesan yang disampaikan dalam Al-Quran, yaitu di surat Maryam. Kok Anda masih ngotot? Beda, pokoknya beda, pokoknya beda. Nah, itu namanya kefanatikan ya. Kefanatikan yang membodohkan orang. Jangan begitu Sobat Warin ya. Bicara kebenaran ini harus jujur. Harus apa adanya, yang ada tertulis ya sudah itu dipercaya. Ya. Isa itu sudah jelas sama dengan Yesus. Gereja Isa Al-Masih. Ini sampai saya tulis nih. Ada gereja namanya Gereja Isa Al-Masih, GIA. Ini sudah jelas artinya sama dengan Gereja Yesus Kristus. Sama. Nah, baik. Di video kali ini saya hanya membahas masalah kelahirannya. Nanti di video yang kemudian kita akan bahas lagi persamaan dalam hal lainnya lagi ya. Baik, begitu sobat-sobat Warin, semoga video kali ini bisa memberikan sebuah peringatan ya bagi teman-teman yang masih ngotot ngeyel berkata bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Sekali lagi saya tegaskan, Anda yang masih ngotot berkata bahwa Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa, Anda itu bodoh, tidak ngerti kitab suci sama sekali, tapi bebal. Ya, jalan keluarnya apa? Bertobat, metanoia. Bertobat itu metanoia. Ingat-ingat ya, bertobat itu bahasa Yunaninya metanoia. Artinya meta itu berubah, noia itu pikiran. Jadi orang bertobat itu ada orang yang harus mengubah pikirannya. Anda tadinya berpikir bahwa Isa dan Yesus itu berbeda, kelahirannya beda. Sekarang Anda harus metanoia, harus berubah pikiran. Baca sendiri dulu, tapi jangan asal percaya saya, jangan juga asal tidak percaya. Baca sendiri, buka di dalam Injil Lukas bagaimana proses kelahiran Yesus. Baca juga di dalam Al-Quran surat Maryam bagaimana proses kelahiran Isa Al-Masih. Pesannya sama enggak? Simpulkan sendiri dengan hati yang jujur, dengan pikiran yang jernih ya. Oke, itu aja video pada kesempatan ini. Terima kasih buat Sobat Warin dan siapapun yang sudah menyaksikan video ini. Salam sejahtera. Haleluya.